Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Iro Lismawati di channel Rusli Family Art. Di video kali ini aku akan berbagi informasi dengan kalian semua apa sih yang bisa menyebabkan puting kita itu lecet pada saat kita menyusui bayi yang baru lahir dan bagaimana cara kita mengatasi puting yang lecet tersebut. Dan sebelum aku lanjutkan ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku Rusli Family Art, like, comment, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Untuk kita sebagai ibu-ibu yang baru saja memulai untuk menyusui karena baru saja melahirkan, atau juga ibu-ibu yang memang sudah berpengalaman, yang sudah mempunyai beberapa anak, tapi pada saat anak kedua, ketiga, dan keempat masih tetap mengalami lecet puting pada saat menyusui anak pertamanya. Dan apa sih yang menyebabkan lecet puting tersebut pada saat kita menyusui bayi? Dan penyebab yang pertama yaitu posisi kita saat menyusui atau pelekatan posisi mulut bayi ke puting kita itu tidak tepat. Nah, jadi saat menyusui bayi harusnya bayi memang benar mulutnya masuk ke puting susu kita sampai menempel ke daerah areola mamai atau yang bagian hitam itu. Nah, tetapi saat si bayi hanya mulutnya menempel ke daerah puting saja, maka itu gusi atau langit-langitnya akan seperti menggigit puting susu kita sehingga menyebabkan puting susu kita menjadi lecet dan luka kalau sering-sering terjadi seperti ini ya bunda-bunda sekalian. Nah, dengan adanya puting yang lecet maka kita menjadi malas untuk menyusui karena rasa sakit tadi. Nah, jika kita malas menyusui dan jarang disusukan kepada bayi kita, maka produksi ASI kita juga akan berkurang. Kedua yaitu adanya jamur pada puting susu kita. Nah, mengapa sih ada jamur pada puting susu kita? Mungkin saja karena BH atau pakaian dalam kita yang lembab, karena kan kita menyusui mungkin ASINya sangat banyak dan menyebabkan BH kita berasa lembab dan kita tidak menggantinya sesegera mungkin. Nah, ibu-ibu sekalian, agar tidak ada jamur di puting susu, maka usahakan jika BH kita lembab maka kita menggantinya, atau bisa kita ganjal dengan kain di antara BH dan payudara agar BH kita tetap kering. Nah, dengan adanya BH lembab itu bisa menyebabkan jamur. Nah, dengan adanya jamur itu pada saat bayi menyusui juga bisa menyebabkan lecet di puting susu kita. Jadi bunda-bunda sekalian ya, usahakan agar pakaian dalam kita itu selalu dalam posisi kering, dan usahakan sebelum menyusui ke bayi kita, usahakan lap dulu daerah payudara kita baru kita susukan kepada bayi kita. Ketiga yaitu usahakan posisi saat kita menyusui itu benar-benar tepat, benar-benar mulut bayi itu menempel agar payudara kita tidak lecet. Nah, karena biasanya posisi atau pelekatan yang tidak tepat itu bisa menyebabkan lecet di puting payudara kita. Jadi benar-benar kita usahakan untuk mengambil posisi yang tepat antara mulut bayi dan payudara kita ya. Bagaimana sih cara kita mengatasi puting payudara yang lecet tersebut agar kita tetap nyaman menyusui bayi dan kita tetap berusaha untuk menyusukan bayi dan bisa mengurangi rasa sakit? Yaitu yang pertama, lakukan kompres dingin, dan sebisa mungkin kompres dingin lakukan pada daerah puting payudara ibu ya. Nah, kita kompres sampai ke daerah ketiak kita. Nah, kita lakukan kompres dingin dan dilakukan secara berulang-ulang ya bunda-bunda sekalian, agar posisi payudara kita merasa rileks karena adanya kompres dingin dan bisa menyebabkan mengurangi lecet pada puting payudara kita. Cara yang kedua yaitu berikan pelembab pada puting payudara kita yang lecet agar payudara kita yang lecet atau seperti kadang terlihat kering ya, agar cepat sembuh atau cepat pulih seperti sedia kala. Nah, jika bunda-bunda masih ragu untuk memberikan krem pelembab pada puting payudara, bunda-bunda sekalian bisa konsultasikan dulu ke dokter spesialis untuk mengetahui apa sih yang baik agar bisa mempercepat penyembuhan puting payudara yang lecet tadi.
Yang ketiga yaitu mengoleskan ASI kita sendiri pada sekitar puting payudara yang lecet tadi. Nah, karena diyakini ASI tersebut merupakan pelembab alami yang bisa membuat antibodi atau bisa menyebabkan pengeringan luka lecet pada puting payudara kita lebih cepat. Nah, jadi bunda-bunda bisa mengoleskan sesering mungkin ya ASI kepada daerah puting payudara bunda-bunda sekalian yang lecet tadi. Yaitu pastikan bayi menghisap puting payudara bunda-bunda sekalian itu dengan posisi yang benar. Nah, jika memang saat kita menyusui posisinya belum benar atau belum merasa tepat, maka bunda usahakan untuk benar-benar tepat dan merasa nyaman saat kita menyusui atau payudara kita benar-benar di posisi mulut bayi yang tepat, maka baru kita berhenti untuk mempaskan posisi tersebut, karena posisi yang tepat itu sangat berpengaruh terhadap puting susu yang lecet tadi. Nah, jika posisi kita belum tepat, maka puting susu kita yang lecet tadi akan bertambah ya bunda-bunda sekalian, dan maka sakitnya pun akan terasa. Nah, cara yang kelima yaitu bantu bayi untuk melepaskan payudara saat bayi kita berhenti atau selesai menyusui. Nah, kita bantu bayi untuk melepaskan, jangan sampai ditarik atau kita tarik. Nah, biarkan bayi melepaskan sendiri dengan kita bantu untuk mengusahakan agar sampai tidak tertarik atau sampai tergigit gusi atau giginya ya bunda-bunda sekalian, agar puting yang lecet tadi tidak bertambah lecet. Nanti jika kita melakukannya dengan hati-hati, maka akan mempermudah proses penyembuhan dari puting susu yang lecet tadi. Nah, cara yang keenam atau cara yang terakhir yaitu dengan cara minum obat. Nah, minum obat apa sih bunda? Biasanya kan karena rasa nyeri yang tidak tertahan saat kita menyusui. Aku itu tahu banget ya, karena aku mempunyai 4 anak dan semuanya menyusui, dan aku pernah merasakan puting yang lecet itu karena kadang gigitan atau karena memang posisi dari bayi saat menyusui yang tidak tepat. Nah, kita bisa menggunakan analgetik, acetaminophen, analgetik atau penghilang rasa nyeri. Jadi agar bisa mengurangi rasa nyeri kita saat menyusui ya bunda-bunda, karena dengan berkurangnya rasa nyeri pada puting payudara kita itu, maka semangat kita untuk menyusui makin tetap bagus. Karena jika kita merasa sakit kan biasanya kita down untuk menyusui, aduh sakit nih. Nah, maka akan berpengaruh kepada produksi ASI kita. Nah, dengan jarang menyusui, karena rasa sakit tadi kita jarang menyusui, maka produksi ASI kita juga akan menurun. Maka karena ASI menurun, maka sang bayi juga akan rewel ya bunda-bunda, karena saat dia minum ASI kita, karena produksi ASI yang dikit tadi, maka membuat dia tidak kenyang. Nah, jadi bunda-bunda sekalian, itulah tadi ya penyebab dari puting susu bunda-bunda sekalian yang lecet saat baru menyusui bayi yang baru lahir, dan bagaimana sih cara mengatasi puting susu tersebut agar tidak lecet lagi. Nah, bunda-bunda sekalian, itulah tadi video aku tentang penyebab dan cara mengatasi puting susu yang lecet. Semoga bunda-bunda suka dengan video yang aku buat ini ya. Dan kalau memang suka dengan video aku, berikan like-nya dan share semua sosial media yang kalian miliki. Dan sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.